Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, semuanya mendatangkan sesuatu yang baik. Kami rindu Tuhan, hari ini firman memberi kepada kami pengertian, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Kami yakin Tuhan pasti tolong kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa melihat Bapak Ibu, ini tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dan sebentar lagi 2 hari lagi. Kongsi Pak Coy. Saya percaya Bapak Ibu, ini hari-hari ini ya memang kondisi ini ya. Banyak orang yang meramal tahun ini seperti apa, bahkan juga banyak nubuatan yang dinyatakan di hadapan gereja Tuhan tentang tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu kuasanya, kasihnya tetap nyata. Jadi Bapak Ibu, saya percaya sekali kalau kita pegang pengertian ini, bahwa Tuhan tidak pernah berubah, kasih kuasanya tetap ada bagi saya dengan saudara, maka saya yakin saudara tidak akan menjadi pribadi yang khawatir atau saudara menjadi bimbang dan resah. Meskipun kita memasuki tahun di mana tahun ini tidak ada satupun yang bisa kita pegang ya. Meskipun ramalan ataupun orang berbicara tentang tahun ini, tetapi semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, maaf ya ada suara ini anak saya cuci piring ini kelihatannya. Ya saudara, jadi saya yakin sekali kita sama-sama akan coba mempelajari kebenaran firman, karena firman itu memerdekakan saya dengan saudara. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu, saya akan berikan judul renungan firman malam hari ini adalah bergaul dengan Allah. Kita akan lihat dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius 24 mulai dari ayat 37, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, firman ini ya, pengajaran Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, ini akan membawa kita menjadi pribadi yang bijaksana ketika kita ada di penghujung akhir zaman. Pada waktu saya dengan saudara ada di dalam kondisi yang sulit, karena Alkitab yang menubuatkan sebelum kedatangan manusia akan berhadapan dengan masa yang sulit. Dunia ini akan berhadapan atau akan menciptakan suasana yang sulit. Tetapi kalau kita baca dari ayat ini, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sebenarnya ini ada rahasia Bapak Ibu, ya.
Saya dulu pernah berkhotbah tentang Nuh, tetapi itu dari sudut pandang yang berbeda. Tahun ini saya diberikan satu hikmat oleh Tuhan. Baca ayat ini, saya baca ulang-ulang ayat ini Bapak Ibu. Kalau orang cuma membaca sekilas tanpa minta pimpinan Roh Kudus, maka orang hanya fokus kepada kondisi dunia yang tidak baik, keadaan yang mencekam. Sampai akhirnya orang kalau baca ayat ini, satu perikop ini, tetap intinya ya berjaga-jaga. Artinya apa? Waspada, waspada. Karena kondisinya tidak baik. Tapi kalau Bapak Ibu membaca ayat ini pelan-pelan, merenungkannya, kita akan mendapatkan rahasia di balik semuanya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu menemukan rahasia ini yang akan saya jelaskan malam ini, saudara akan tenang. Saudara tidak takut dan tidak akan khawatir lagi, sebab Tuhan menggambarkan bahwa kondisi kedatangan Tuhan di akhir zaman, ya, sebelum Tuhan datang dan kedatangannya juga, itu Tuhan itu kasih pengertian seperti peristiwa Nabi Nuh, seperti di zaman Nuh. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu memikirkan seperti di zaman Nuh, saya percaya kalau Roh Kudus yang menyingkapkan ayat ini, saudara tidak akan melihat hal negatifnya. Karena saya yakin Roh Kudus itu akan menuntun kita pada segala kebenaran. Hal yang benarnya itu yang akan disingkapkan kepada kita. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu dari ayat yang kita baca ini? Saya ingin Bapak Ibu memahami ini dengan baik. Ya, bahwa ada keselamatan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Bayangkan saudara, 90%, mungkin kalau dikatakan keluarga Nuh itu cuma 1%, berarti 99% semua manusia di bumi itu meninggal dunia. Bayangin saudara, itu bencana sebesar apa itu, seperti itu, sampai hanya sisa satu keluarga, ya. Dan satu keluarga ini pun tersisa karena apa? Karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya tadi dari awal katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih dan kuasa Tuhan itu ada dan tetap nyata. Jadi kalau kita mengerti hal ini, jangan fokus kepada gelora dunianya Bapak Ibu. Fokus kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nabi Nuh. Ini yang harus kita pelajari. Jadi kalau sepertinya begitu, saya munculkan seperti ini. Kenapa Nuh itu kok selamat? Nah ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari. Apa yang membuat Nuh itu selamat dengan seisi keluarganya? Ketika saya dengan saudara betul-betul merenungkan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, saya yakin saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk mengambil apa yang Tuhan kerjakan, memberi atau mengambil pengertian apa yang Tuhan kerjakan. Saya tekankan memasuki tahun 2022 ini, jangan fokus dengan pekerjaan iblis, jangan fokus dengan dunia ini, mari fokus dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dengan baik, ya. Kalau kita mulai memperhatikan apa sih yang membuat Nuh itu selamat, Bapak Ibu, yang membuat Nuh selamat kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Ya, di Kejadian 6 ayat 9 ini intinya apa yang membuat Nuh selamat. Ya ini saudara, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini dari bahasa Indonesia, saya yakin banget deh 100% orang baca ini hanya akan terfokus dengan Nuh itu saleh, Nuh itu dikatakan benar tidak bercela, berarti Nuh itu kudus, dan kita akan fokusnya kepada kehidupan rohani, ya, kehidupan rohani. Tapi saya ajak saudara untuk membaca ayat ini dari bahasa asli dan saudara akan kaget, ya. Jadi apakah
pengertian dari benar dan tidak bercela. Bapak Ibu, kita akan lihat baik-baik. Kalau saudaramu selamat, perhatikan apa yang dinyatakan oleh Alkitab berbicara tentang benar. Mari kita lihat bersama-sama. Nuh bergaul dengan Allah itu memang artinya Nuh memiliki kerohanian yang sehat. Ya, kita pegang dulu ini. Kalau dikatakan Nuh bergaul dengan Allah itu kerohaniannya sehat. Nah, rohani yang sehat itu ya didasari apa? Nanti kita akan lihat di sini ada dua hal yang mendasari Allah mau bergaul dengan Nuh. Artinya gini, kalau rohaninya sehat itu artinya bahwa Allah itu betul-betul menerima Nuh. Karena Nuh secara rohani sehat. Kita akan belajar dari sini ya. Kadang-kadang kalau sudah bicara Nuh pokoknya intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tetapi dari kata benar dan tidak bercela, nanti saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Apa arti benar? Apa arti tidak bercela? Mari kita lihat kata benar. Kata benar dalam bahasa Ibrani, dalam kata Ibrani ditulis sadik. Sadik, Bapak Ibu, itu artinya kejujuran atau kebenaran. Nah, kejujuran atau kebenaran ini, hal ini berkaitan dengan sikap Nuh kepada sesama. Jadi Nuh itu dinilai benar di mata Tuhan. Itu bukan karena Nuh itu begitu setia membaca Alkitab, ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sudah dikategorikan itu bergaul dengan Allah. Tetapi kalau gini Bapak Ibu, seorang menjalin hubungan itu kan dua-duanya harus ya jangan bertepuk sebelah tangan kan begitu. Jadi Nuh datang kepada Tuhan, Nuh itu saleh mencari Tuhan dan Tuhan juga menerima. Nah, ini yang dikatakan rohani yang sehat. Lalu kita mulai menyelidiki kenapa Tuhan itu sampai ACC sama Nuh, sampai Tuhan tuh menilai Nuh itu benar. Rohaninya sehat. Ternyata yang pertama karena Nuh itu sadik, Bapak Ibu. Sadik, jujur. Dan ini tidak ada hubungannya dengan ke Allahnya. Ini sebenarnya berbicara tentang hubungan sikap Nuh dengan sesama. Kalau dikatakan jujur, itu artinya Nuh itu tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Dalam membangun hubungan dengan sesama, Nuh sangat terbuka, transparan. Jangan sampai kita bilang awal tidak suka, lalu akhir-akhir endingnya malah aku mencintai. Saya tadi nggak ngerti itu. Saya nggak paham itu Pak Pran, cuma sekilas info saja. Tapi kalau kita belajar dari Nuh itu ketika membangun hubungan dengan sesama tidak ada yang ditutupi, dia tidak bohong, dia bukan penipu, hidupnya transparan, orang bisa lihat. Artinya apa? Nuh bisa jadi contoh, Nuh bisa jadi teladan dalam segala aspek. Dan biasanya orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa dikatakan dia adalah orang yang jujur. Itu dari mana? Dari perkataan dan perbuatannya yang cocok. Kalau saya dengan Bapak Ibu belajar tentang Nuh, ya saya pernah, karena begitu tertariknya saya dengan Nuh, saya sampai coba menyelidiki gimana sih di zaman Nuh itu seperti apa. Nah, itu harus Bapak Ibu carinya dari sejarah bangsa Israel. Karena di Alkitab kan hanya diceritakan tentang hal-hal yang memang Allah menyorot, itu adalah hal yang paling penting untuk kita mengerti. Tapi kalau saudara ingin tahu sejarah tentang Nuh dan riwayatnya di zaman Nuh, itu ada di dalam kitab Talmud, ya, di dalam sejarah bangsa Israel juga, ya, dari tradisi-tradisi orang Yahudi. Itu kita akan bisa melihat Bapak Ibu. Ada sedikit perbedaan di Timur Tengah, itu memang banyak sekali ya hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang tentang sejarah. Tapi yang lebih mendekati dengan sejarah, maksudnya 90% itu mendekati sekali, itu adalah sejarah-sejarah yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Karena sangat-sangat bisa dipegang, ya, karena Timur Tengah itu kan luas Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya mempelajarinya ternyata
Nuh ini Bapak Ibu terkenal sebagai pribadi yang betul-betul memiliki satu sikap yang membuat orang-orang di sekelilingnya itu nyaman bersama Nuh. Kenapa Alkitab mencatat ketika Nuh itu menyerukan tentang pertobatan supaya orang-orang itu bertobat, dan Nuh minta supaya mereka selamat karena akan ada hujan, akan ada gelombang yang terjadi. Itu kenapa di dalam Alkitab dicatat bahwa orang-orang itu mulai memandang Nuh gila. Ya maksudnya mereka itu tidak percaya dengan Nuh. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kenapa Nuh itu berani sekali dan dipakai Tuhan untuk bicara kepada banyak orang, bahkan bisa dijadikan seluruh manusia yang Nuh temui di zaman itu. Yang Nuh temui ya. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu, itu kalau sepertinya Nuh tidak punya membangun hubungan yang baik dengan sesama, tidak mungkin Allah itu berbicara kepada Nuh, memberikan satu pengertian kepada Nuh. Karena kalau sepertinya Tuhan bicara kepada Nuh, Nuh tidak punya hubungan yang baik dengan sesama, dampaknya apa? Dampaknya tidak ada, Bapak Ibu. Nah, saya kaitkan antara sejarah dan Alkitab mencatat sesuatu yang saya lihat ada benang merah yang betul-betul tidak terputus. Karena kalau di sejarah Nuh dicatat sebagai orang yang sangat-sangat memiliki pertemanan atau pergaulan yang luas. Nuh dikenal orang banyak karena Nuh itu adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi inilah yang Tuhan lihat dari Nuh. Nuh itu sadik. Nuh itu jujur. Artinya gini Bapak Ibu, kejujuran Nuh juga tidak, saya sempat mendapatkan sebuah artikel yang berkata bahwa Nuh itu kalau sepertinya dia lihat orang yang salah gitu ya, Nuh berbicara kepada orang itu, kamu salah. Tetapi Nuh tidak ada niat hati jahat. Nuh tidak ada niat hati jahat. Bahkan ketika Nuh menasehati banyak orang dan orang-orang itu bukannya berterima kasih kepada Nuh. Kalau saya baca di dalam Alkitab tuh kayak air susu dibalas air tuba, karena Nuh itu memberitakan sesuatu yang benar. Nuh itu kor-kor, ayo bertobat, bertobat, Tuhan akan hukum dunia ini. Tapi orang-orang itu bukannya berterima kasih kepada Nuh, tapi dia menghina Nuh. Kamu gila Nuh. Apa sih kamu ini ngomong apa sih gitu kan? Saya yakin sekali Nuh juga manusia. Saya percaya Nuh manusia ya, Bapak Ibu, kita yakin. Artinya apa? Nuh punya perasaan. Dan ketika Nuh berbicara, ketika Nuh menyampaikan isi hati Tuhan, tanggapan dari masyarakat yang ada itu negatif. Nuh tidak marah. Itu yang di sejarah dicatat. Jadi Nuh tidak melakukan pembalasan, dan Alkitab juga tidak mencatat Nuh itu ngamuk ketika pesan yang disampaikan Nuh kepada orang banyak itu tidak diterima. Tidak diterima. Kita bisa memastikan tidak diterima dari mana? Nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dengar-dengaran kepada Nuh. Nuh udah bilang bertobat, berbalik dari kejahatan. Nggak ada tuh Bapak Ibu. Berarti kan tidak ada yang mau dengar nasihatnya Nuh. Tapi Alkitab juga tidak mencatat kalau Nuh itu ngamuk, marah. Nuh tidak marah, Nuh tidak ngamuk. Nuh melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, dia nggak fokus. Saya percaya ketika Allah suruh Nuh bangun bahtera, itu perlu konsentrasi penuh loh Bapak Ibu. Perlu Nuh itu satu sikap di mana Nuh itu harus benar-benar peka dengan suara Tuhan. Bayangkan kalau sepertinya Nuh itu marah ya, Nuh itu jengkel dengan orang-orang yang Nuh udah kasih tahu
ini dunia mau dihukum, kamu harus bertobat, dan tidak ada satupun yang dengar-dengaran bahkan memfitnah Nuh, ngomong-ngomongin yang jelek tentang Nuh. Kalau Nuh fokus dengan perkataan orang banyak, kalau Nuh fokus dengan kondisi, saya yakin Nuh tidak akan bisa membuat bahtera itu jadi dengan maksimal. Karena untuk dengar suara Tuhan, untuk betul-betul dapat tuntunan Tuhan dengan baik itu perlu hati yang tenang. Tapi kalau seperti hatinya fokus dengan hal-hal yang jahat, nah ini pelajaran penting buat kita semua Bapak Ibu di hari-hari terakhir, saya yakin. Karena Tuhan katakan seperti zaman Nuh, seharusnya kita belajar dari Nuh. Kalau dunia ini akan dihancurkan, dunia ini akan mendapatkan hukuman yang dari Tuhan karena kejahatan yang semakin merajalela. Saya tetap percaya yang namanya janji Tuhan, gereja Tuhan akan ada penyingkiran, itu kan gambaran Bapak Ibu. Gambaran bagaimana Nuh juga disingkirkan masuk ke dalam bahtera. Nah, saya percaya sekali malam ini biarlah hati Bapak Ibu terbuka. Ya, jadi mari Bapak Ibu belajar dari Nuh. Belajar dari peristiwa di zaman Nuh. Jika satu kali dunia ini akan hancur, langit akan hancur, langit bumi. Tetapi kalau kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, Nuh diselamatkan. Maka pasti di hari-hari terakhir pun akan banyak gereja Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti juga diselamatkan. Jadi saya yakin sekali Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, mempelajari, merenungkan, dan kita minta pimpinan Roh Kudus, saya sangat yakin saudara akan dipimpin kepada sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Jangan fokus dengan dunia ini bergoncangnya. Jangan fokus dengan kata-kata waspada itu sehingga Bapak Ibu mungkin harus dengan kata berjaga-jaga malahan ditakut-takutin gereja Tuhan. Saya tidak suka seperti itu. Saya lebih fokus kepada apa yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika dunia ini bergoncang, ketika semuanya dalam kondisi yang tidak baik, saudara dengan saya harus percaya kalau Nuh diselamatkan, saya dengan saudara juga pasti ada keselamatan. Ya, karena itu belajarnya fokusnya kepada apa? Apa yang dilakukan Nuh? Apa yang membuat hati Allah itu terpikat kepada Nuh? Karena Nuh benar dengan sesama. Saya percaya sekali tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Itu yang pertama yang kita belajar, bahwa Nuh itu hidup benar. Yang kedua adalah tidak bercela. Kita lihat kata tidak bercela dalam bahasa Ibrani. Tidak bercela dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata tamim. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang itu di dalam Alkitab kita itu ya ada beberapa kali kata tidak bercela. Memang ada beberapa ayat dengan tulisan tidak bercela itu menunjuk kepada satu kekudusan, keilahian. Artinya gini, tidak bercela di sini masih berkaitan dengan yang namanya roh, ya. Jadi namanya kerohanian. Tapi kalau Bapak Ibu baca di ayat ini tidak bercela, tamim. Tamim ini Bapak Ibu artinya adalah hasil sempurna dari seorang tukang bangunan. Jadi bukan sempurna yang kudus, tidak bercela artinya dia tuh seperti malaikat. Enggak. Ini bicara hasil sempurna. Kalau saya kasih kalimat lebih simpelnya gini, tamim itu menunjuk kepada orang yang profesional, melakukan sesuatu yang terbaik, the best. Nah, mari kita coba untuk merenung ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau ada orang yang menafsir Nuh itu tidak bisa membangun. Membangun artinya mendirikan sebuah bangunan, karena ternyata sejarah mencatat Nuh itu ahli bangunan. Dan Bapak Ibu, kita perlu pahami dengan baik. Ketika Nuh membangun bahtera, nah ini saya coba bawa Bapak Ibu untuk melihat sejarah sedikit. Di masa ketika Nuh itu membangun bahtera, memang Alkitab mencatat ada yang mencemooh. Yang mencemooh ini adalah mencemooh tentang nubuatan-nubuatan yang Nuh bawa.
seperti bertobat, dunia ini akan dihukum, itu dicemooh. Tapi sejarah mencatat bahwa begitu banyak orang pada saat itu, pada zaman Nuh, mengagumi bahtera itu, Bapak Ibu. Jadi mereka itu sampai ada sejarah juga yang mencatat di zaman itu ada yang namanya ilah-ilah yang dibangun seperti bahtera. Jadi ketika mereka melihat bangunan bahtera Nuh yang sudah jadi itu Bapak Ibu, mereka tuh terkagum-kagum. Dan bagi mereka sesuatu yang mengagumkan itu seperti sesuatu yang harus dipuja, disembah-sembah. Jadi ada yang sampai mereka bikin-bikin bahtera kecil-kecil gitu ya. Terus miniaturnya dari mungkin bahteranya Nuh, ya ada yang diperjualbelikan, ada yang disembah, ada yang segala macam. Itu karena mereka tuh merasa kagum dengan karya Nuh. Nuh itu kok luar biasa banget gitu loh. Dia bisa membangun bahtera yang begitu besar, kuat. Dan buat mereka di zaman itu sesuatu yang the best. Karena ya mungkin kalau sepertinya di zaman kita, saudara melihat bangunan yang luar biasa gitu. Kalau kita kan mungkin zamannya beda gitu ya. Bangunan apa sih yang membuat saudara terkagum-kagum? Saya pernah waktu ke Israel, pasti Bapak Ibu yang ke Israel pasti ingat waktu dibawa ke Petra. Nah, itu saya pernah lihat itu batu ya, terus ada bangunan yang terbuat dari batu tuh gimana, saya sampai wow, keren banget ini orang, sampai saya bikin gimana ya caranya nih bangunnya kayak begini, ini kan kayak kerajaan gitu ya Bapak. Saya waktu lihat itu wow, dan begitulah saya bisa sedikit mengerti bagaimana kondisi pada zaman Nuh, orang-orang itu terkagum-kagum lihat bahteranya Nuh. Bapak Ibu, Nuh itu memiliki skill yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu gini. Tamim, ya, kata tamim ini diberikan kepada seseorang yang betul-betul dia mencapai satu kehidupan yang maksimal sehingga dia bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu, bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan karya yang terbaik? Contoh, bagaimana orang itu bisa jadi seorang yang profesional dalam bidangnya? Ya, kalau sepertinya, nah ini kayak Pak Frans gitu ya. Kok bisa ya Pak Frans itu kalau nyanyi itu enak? Wah, apalagi diiringi musik. Saya percaya waktu Pak Frans itu lahir, tidak mungkin langsung bisa nyanyi, langsung bisa main musik, tidak mungkin saudara. Semua kita lahir dari nol. Tapi bagaimana orang itu bisa menjadi seseorang yang terbaik, melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya ajak saudara kepada satu hal nih, apa ya? Lampu, Bapak Ibu. Orang yang menciptakan lampu. Kita semua di sekolah pernah diberitahu ya sama guru kita bahwa pencipta lampu ini dia tidak gagal 1-2 kali, berkali-kali. Tapi kok akhirnya karyanya itu saudara sampai sekarang kita nikmati. Sampai sekarang kita nikmati, seluruh dunia menikmati cahaya yang bisa dibuat sedemikian rupa. Itu gimana itu? Bapak Ibu, dalam dunia ini, dunia tanah di bumi ini sudah dikutuk. Artinya gini, karena yang sempurna. Orang kerja sesuatu nggak ada yang langsung bisa yang terbaik, itu nggak mungkin. Tapi bagaimana kita bisa jadi tamim? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat profesional, bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya? Cuma 2 yang bisa membuat kita jadi seorang yang tamim, menghasilkan sesuatu yang sempurna. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan. Saya sangat percaya sekali. Kalau Bapak Ibu dengan saya sungguh-sungguh ya di dalam hidup ini berkata, Tuhan, aku mau selamat. Gimana caranya kita selamat? Kita harus bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dalam kita bergaul dengan Tuhan, supaya waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga ACC dengan kita. Tidak ada pembatas antara Tuhan dengan kita.
Sehingga keselamatan itu menjadi bagian kita. Maka saudara, ketika saudara mendekat kepada Tuhan, saudara harus sertai dengan sikap yang benar, yang baik terhadap sesama. Jadi ketika kita bergaul dengan Allah, maka perhatikanlah sikap kita dengan sesama. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Saudara, kita berohani, seserohani apapun, kalau dengan sesama kita tidak menjadi contoh, kita jadi batu sandungan, itu akan mempengaruhi rohani kita. Dan selain itu, miliki iman dan pengharapan. Bapak Ibu, hanya orang yang punya iman dan pengharapan yang tidak akan mudah berputus asa. Sehingga ketika dia mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, karena dia tidak mudah putus asa, dia punya iman, dia punya pengharapan, maka satu saat dia akan menjadi orang yang sangat-sangat kompeten di dalam bidangnya. Saya punya suami, itu guru musik ya Bapak Ibu. Nah, saya melihatnya, saya perhatikan kenapa ya suami saya kok bisa memainkan alat musik, mungkin sampai pejam mata, ngajar. Saya lihat tiap hari dia mempelajari itu dengan dengan konsisten. Saya perhatikan kenapa orang itu kok bisa jadi orang yang terbaik dalam bidangnya. Karena dia tidak pernah putus asa Bapak Ibu dalam, mungkin karena waktu saya pelajari itu musik itu ternyata banyak sekali ya, tidak pernah berhenti, ada tingkatan levelnya terus tingkatan levelnya. Tapi ketika suami saya terus mempelajarinya, dia udah usia berapa masih tetap belajar terus saya bilang, kamu nggak bosan? Ya saya lihat ya tidak ada kebosanan ya dengan lihat suami saya terus belajar musik. Dan disitulah saya melihat orang-orang yang telaten, tekun, itu hidupnya Bapak Ibu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah saya itu sampai, ternyata ini toh, Nuh itu seperti itu. Dia tidak mudah putus asa. Bapak Ibu bayangin kalau Nuh berputus asa ketika dia keluar ngomongin sama orang, ayo tobat, ini dunia mau dihancurkan. Nggak ada satupun yang percaya sama Nuh. Mungkin kalau Nuh itu nggak punya iman dan pengharapan, saudara, udah putus asa. Dia bilang, udah Tuhan aku mati aja deh. Berapa banyak pelayan hari-hari ini ya, ketika hanya fokus dengan keadaan kondisi dunia pandemi yang tidak berhenti-berhenti, akhirnya jadi putus asa. Mari Bapak Ibu belajar dari Nuh. Nuh itu selain dia bergaul dengan Tuhan, ya saya percaya untuk bergaul dengan Tuhan, saudara pendoa, udah mengertilah. Beribadah, berdoa, puasa, baca Alkitab, kita bergaul. Tetapi pergaulan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang the best. Seperti Nuh, akhirnya karena pergaulannya Nuh dengan Tuhan, hubungannya Nuh dengan Tuhan itu menghasilkan apa? Seisi rumahnya selamat. Ada keselamatan yang terjadi. Dan itu ternyata didasari karena apa? Karena Nuh itu sadik. Dia dengan sesama, beres. Tidak ada hati yang jahat. Ya sudah, kalau udah dinasehati nggak mau denger, dia cuma bilang ya udah, cuma didoakan, dan dia tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Ya udah. Dan Nuh itu tamim. Dia punya iman, dia punya pengharapan, dia tidak pernah putus asa. Di masa pandemi seperti ini ke depan, saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pesan firman Tuhan kepada kita, jangan mudah putus asa. Tetaplah beriman, tetaplah miliki pengharapan. Saya percaya mari kita masuki dan jalani tahun ini dengan kemenangan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Kematiannya itu membuktikan ada hari esok. Pasti ada pengharapan. Dan Tuhan tidak hanya mati, bangkit, naik ke surga karena Dia Allah penyelamat kita. Amin. Puji Tuhan.